Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya Reza Aditya. Saya merupakan peserta latihan dasar Latsar CPNS Kementerian Agama yang diadakan oleh Balai Diklat Keagamaan Medan. Saya merupakan angkatan 14, salah satu anggota dari kelompok 3. Saya formasi penghulu ahli pertama. Di sini saya akan membahas tentang analisis isu manajemen ASN di unit kerja. Baik teman-teman, lanjut. Saya akan mengangkat 3 isu aktual yang ada di kantor urusan agama tempat saya, satuan kerja saya. Yang pertama itu kurang optimalnya dalam penyusunan materi kegiatan keluarga sakinah. Yang kedua, tidak adanya indeks kepuasan kegiatan pelayanan nikah atau rujuk. Yang ketiga, ketidakefisienan dalam melakukan kegiatan atau pelayanan akad nikah atau rujuk terhadap WNI yang berbasis teknologi chatbot dari platform media sosial WA. Baik, dari tiga isu faktual ini kita akan deskripsikan. Yang pertama, identifikasi isu. Isu pertama yaitu kurang optimal dalam penyusunan materi kegiatan keluarga sakinah. Dampaknya, materi yang disampaikan tidak sesuai dengan kebutuhan real masyarakat sehingga tujuan pembinaan keluarga gagal tercapai. Pihak yang terkena dampak ialah pasangan suami atau istri atau warga, penghulu, dan KUA. Isu yang kedua, identifikasinya, tidak adanya indeks kepuasan kegiatan pelayanan nikah atau rujuk. Dampak, KUA tidak memiliki dasar objektif untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan layanannya. Pelayanan cenderung stagnan dan tidak berorientasi perbaikan. Tidak ada perbaikan di sini. Pihak yang terkena dampak ialah masyarakat atau pasangan ingin menikah, kemudian ASN, kepala KUA, kemudian kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota. Isu yang ketiga kita identifikasi yaitu ketidakefisienan dalam melakukan kegiatan pelayanan akad nikah atau rujuk terhadap WNI berbasis teknologi chatbot dari platform media sosial WA. Nah, dampaknya karena pelayanan formal dianggap merepotkan atau lambat, masyarakat bisa mencari jalan pintas seperti nikah siri atau tanpa pencatatan. Nah, masyarakat merasa nikah di kantor KUA itu ribet katanya. Akhirnya mereka nikah siri, tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga negara. Nah, itu dampaknya. Nah, pihak yang terkena dampak ialah masyarakat itu sendiri atau pasangan ingin nikah, dan ASN, kepala KUA, kementerian kabupaten atau kota. Begitu, lanjut. Kita masuk ke teknik tepisan isu. Nah, teknik tepisan isu ini kita menggunakan teknik USG, Urgency Seriousness Growth. Adalah metode untuk menentukan prioritas masalah dan memberikan skor pada 3 kriteria, yaitu urgensi, keseriusan, dan perkembangan isu. Metode ini menggunakan skala penilaian 1-5, di mana skor tertinggi nantinya menunjukkan prioritas tertinggi yang akhirnya nanti menjadi core isu. Nah, urgensi seberapa mendesak masalah tersebut untuk perlu ditangani terkait dengan waktu dan tekanan yang ada. Untuk keseriusan artinya seberapa berat dampak masalah jika tidak segera ditangani. Untuk perkembangan yaitu seberapa kemungkinan masalah tersebut memburuk jika tidak ditangani. Baik, kita lanjut masuk ke analisis isu menggunakan metode USG. Berdasarkan analisis USG, maka yang menjadi core isu adalah isu yang ketiga, yakni ketidakefisienan dalam melakukan kegiatan pelayanan akad nikah atau rujuk terhadap WNI. Isu ini berkaitan dengan substansi manajemen, yaitu fungsi ASN sebagai pelayan publik. Nah, kita ini identifikasi isunya. Isu pertama mendapatkan urgensi 3 poin, untuk keseriusan 4 poin, untuk perkembangan misalnya itu 4 poin, jadi skornya 11. Untuk isu yang kedua hampir sama di atas, tapi isu kedua urgensinya 3, tingkat keseriusannya 3, untuk tingkat perkembangannya 5, tinggi, skornya 11. Nah, isu yang ketiga yang menjadi core issue
mendapatkan skor 14 poin karena untuk urgensinya tinggi 4 poin, untuk tingkat keseriusan, tingkat perkembangannya 5 poin. Nah, ini yang tingkat tertinggi yang nilainya yaitu skornya 14. Baik, kita lanjut. Setelah kita mengetahui core isunya yaitu adalah isu ketiga, maka kita akan menganalisis core isu menggunakan teknik fishbone. Metode fishbone ini itu terkenal dengan fishbone 4S atau diagram tulang ikan 4S, adalah alat yang digunakan untuk menganalisis penyebab masalah dalam konteks industri jasa. Nah, 4S itu merujuk pada 4 kategori utama, yaitu untuk mengklasifikasikan penyebab masalah, yaitu surrounding atau lingkungan sekitar, supplier atau pemasok, sistem, dan skills atau keterampilan. Nah, ini artinya teman-teman. Untuk surrounding, lingkungan sekitar, ada kategori ini mencakup faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi masalah, seperti lingkungan fisik, kondisi cuaca, atau bahkan perilaku pelanggan. Untuk pemasok itu kategori ini berfokus pada pemasok yang menyediakan bahan baku, komponen atau layanan yang diperlukan. Sistem itu mencakup proses, prosedur, dan kebijakan yang digunakan dalam organisasi. Kemudian skill atau keterampilan ini berkaitan dengan kemampuan untuk pengetahuan karyawan, pengetahuan yang terlibat dalam proses. Nah, kurangnya keterampilan itu bisa jadi penyebab masalah. Baik, kita masuk ke inti dari analisis isu menggunakan teknik fishbone. Nah, untuk bagian surroundingnya, sarana atau prasarana kantor KUA belum mendukung digitalisasi, seperti tidak adanya WiFi atau perangkat terbatas, atau di daerah terpencil jaringan tidak kuat. Kemudian di sistem chatbot yang kita maksud tadi yaitu dari WA belum memiliki fitur validasi dan verifikasi dokumen otomatis. Nah, artinya dokumen itu bisa masuk bebas gitu, tidak ada pemfilteran. Nah, kemudian untuk suppliers yaitu chatbot belum terintegrasi dengan sistem SIMKah, aplikasi sistem manajemen nikah. Nah, belum terintegrasi, artinya chatbot yang ada itu belum terhubung langsung dengan sistem informasi manajemen layanan nikah yang ada di kantor KUA. Kemudian untuk skill atau keterampilan, tidak adanya pelatihan teknis terkait dengan manajemen layanan digital. Nah, ini mengerucut kepada ketidakefisienan dalam melakukan kegiatan pelayanan akad atau nikah atau rujuk terhadap WNI berbasis teknologi chatbot dari platform media sosial. Baik, kita lanjut. Nah, dari hasil dari 4S itu fishbone, kita memberikan gagasan kreatif berdasarkan core isu, itu fitur tanya jawab otomatis, jawaban instan untuk pertanyaan umum, mungkin untuk syarat nikah, biaya, prosedur rujuk atau tata cara akad. Kemudian kedua, pandu lokasi kantor KUA. Bot ini memberikan lokasi Google Maps dan nomor kontak KUA terdekat berdasarkan lokasi pengguna. Kemudian ketiga, pelatihan petugas KUA sebagai admin bot memberikan pelatihan khusus bagi petugas untuk memahami sistem chatbot, menangani eskalasi pertanyaan dan update konten serta jawaban bot. Itulah gagasan kreatif berdasarkan core isu. Baik ya teman-teman, ini yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyebutan. Saya mohon ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.